Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni dari kelas AK 4304 akan menjelaskan salah satu teori dari mata kuliah teori akuntansi, yakni Applying Theory to Accounting Regulation. Yang pertama, teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar merupakan teori yang membahas nilai yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia. Pada teori ini berpendapat bahwa pasar akan mencapai sebuah tingkat efisiensi tanpa campur tangan pemerintah. Teori ini menggunakan kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi pemerintah harus tetap mempunyai peran dalam ketentuan informasi. Bentuk efisiensi pasar terdiri dari tiga bentuk, yakni weak form, semi-strong form, atau strong form. Strong form ini meliputi data-data terkait weak form dan semi-strong form. Teori keagenan berfokus pada hubungan pemilik yang mempercayakan sesuatu kepada manajer, yakni agen. Hubungan ini muncul karena adanya satu orang atau lebih, yakni prinsipal, yang mempekerjakan orang lain yang kemudian memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat membuat kondisi informasi menjadi tidak seimbang dikarenakan agen berada pada posisi yang memberikan banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Kondisi ketidakseimbangan itu menyebabkan agen bertindak untuk kepentingannya sendiri dan dapat mempengaruhi angka-angka pada pelaporan keuangan dengan melakukan manajemen laba. Teori agen memberikan framework untuk mempelajari masalah kontrak antara prinsipal dengan agen serta memprediksi konsekuensi ekonomis dari standar. Teori ini didukung dengan pernyataan kewajiban pengungkapan tidak dibutuhkan karena pasar dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Berikutnya teori regulasi atau regulation theory, regulatory theory. Teori regulasi merupakan teori yang membahas terkait regulasi atau kebijakan yang dimana hal ini mempengaruhi kepentingan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dalam teori regulasi terdapat tiga subteori, yakni public interest theory, regulatory capture theory, private interest theory. Public interest theory merupakan dasar asumsi bahwa pasar ekonomi adalah subjek pada ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang apabila tidak diperbaiki akan menimbulkan efisiensi dan hasil yang tidak adil. Dalam teori ini, kewenangan pusat termasuk juga dalam badan pengawas regulator diasumsikan memiliki kepentingan terbaik di hati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Yang berikutnya, sub berikutnya yakni regulatory capture. Regulatory capture teori mempertahankan regulasi dalam pelaporan keuangan, meskipun alasan utama dibentuknya regulasi tidak dapat dicapai karena pihak yang diatur dapat mengatur atau mendominasi regulator dalam proses regulasi. Private interest. Teori ini muncul karena tanggapan pemerintah atas permintaan publik untuk mengkoreksi praktik inefisien yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Asumsi ini diuji oleh Gord-Stigler pada tahun 1971 yang mengujikan apakah pemerintah memiliki sumber daya yang tidak akan dibagikan kepada masyarakat maupun yang paling kuat sekalipun. Jawabannya kekuatan paksaan. Kekuatan paksaan ini adalah sumber daya potensial atau ancaman untuk semua perusahaan dan dengan kekuatannya pemerintah dapat melarang dan atau untuk memberikan pajak dan subsidi. Pemerintah bisa dan dapat menolong bahkan mematikan suatu bisnis kapan saja. Pembahasan berikutnya yakni political process. Peraturan standar dilihat sebagai sebuah proses politik karena memberikan dampak yang potensial terhadap perlakuan di berbagai macam pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait berusaha untuk memberikan pengaruh pada saat diperkenalkannya regulasi tersebut. Sebagai contoh, standar larangan untuk mengakui biaya utang tidak tertagih mungkin disebut baik oleh perusahaan yang memiliki banyak utang. Di sisi lain, bank-bank besar dengan image yang baik mungkin menentang standar tersebut karena hal tersebut menyebabkan kenaikan profit dan penurunan nilai resiko. Dengan adanya berbagai macam perbedaan dan konflik kepentingan yang kerap terjadi, badan pengambil keputusan dan pihak pembuat peraturan harus mampu mencapai keseimbangan dalam membuat keputusan politik. Pembahasan berikutnya adalah regulatory framework, di mana terdapat beberapa pihak yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan, yaitu para pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal, serta para pembuat peraturan. Aktivitas pihak-pihak tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat laporan keuangan dihasilkan, seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Unsur-unsur tersebut adalah statutory requirement, persyaratan perundang-undangan. Berikutnya ada corporate government, tata kelola perusahaan. Berikutnya ada auditors and oversight, yakni auditor dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah independent enforcement bodies, yakni badan pelaksana independen. Pembahasan kita yang terakhir yakni accounting and auditing standard. Standar akuntansi untuk sektor publik atau IASB diperuntukkan untuk sektor swasta. Untuk sektor publik diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dikarenakan tujuan dari lembaga atau badan publik berbeda dengan tujuan perusahaan swasta yang mengedepankan profit. Pada kasus di Indonesia, PSAK 45 yang mengatur tentang organisasi nirlaba berdasarkan pada International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Pencatatan dilakukan dengan basis akrual dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS). Sepanjang ketentuan-ketentuan yang ada di IFRS dapat diaplikasikan kepada sektor publik. Ya, yang berikutnya standar audit internasional. Walaupun standar audit mulai diatur oleh pemerintah, standar tersebut hanya berfokus kepada pembuatan kembali standar-standar lama untuk dimasukkan ke dalam undang-undang dibandingkan dengan perubahan atau revisi konten yang ada di dalamnya, hingga dikembangkan yang namanya International Standard on Auditing atau ISA.
oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB. IAASB beroperasi di bawah International Federation of Accounting atau IFAC. Selain itu, IFAC juga mendirikan Public Interest Oversight Board atau PIOB untuk meningkatkan kepercayaan terhadap standar yang dikeluarkan oleh IAASB dan IFAC. Diharapkan bahwa standar tersebut dibentuk dan ditetapkan secara transparan dan untuk kepentingan publik dengan memberikan kesempatan kepada publik dan regulator untuk memberikan input dan memfasilitasi regulasi audit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.